Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dataran sepi itu nampak remang-remang, ketajaman Celestial Gales seperti pedang, saat mereka dengan mudah menghancurkan tanah ke segala arah. Setiap badai di tempat ini tampak seperti benda ilahi yang tajam. Bahkan, itu sangat tajam, sehingga mampu menembus pertahanan Yuan Power seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang dikejutkan olehnya, bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat akhir akan berakhir dengan cedera serius. Saat ini, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan tak kenal takut menerjang ke dataran sunyi, yang diresapi oleh angin kencang men tajam tersebut. Setelah itu, mereka melepaskan teknik mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Namun, beberapa pekikan yang tajam dan menyedihkan kadang-kadang terdengar, setelah pertahanan Yuan Power yang melindungi beberapa ahli, langsung diiris oleh angin kencang yang tajam tersebut. Segera setelah itu, tubuh fisik mereka yang kokoh hancur seketika. Setelah setiap tubuh fisik yang hancur, sinar cahaya akan berusaha untuk melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Namun, tepat ketika sinar cahaya hendak melarikan diri, itu akan ditangkap oleh angin kencang. Setelah itu, tangisan keputusasaan yang menyedihkan akan terdengar kembali, itu menunjukkan bahwa seorang individu yang kuat benar-benar kehilangan nyawanya di tempat ini. Karena itu, mengingat betapa berbahayanya tempat ini, tidak heran bahwa tidak ada yang berani untuk datang. Meskipun angin kencang sangat kuat, tidak ada kekurangan individu yang mampu di sini. Banyak dari mereka yang bergerak cepat saat mereka dengan hati-hati menghindari angin yang sangat tajam itu. Hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain, mereka akan menggunakan keterampilan mereka untuk melawan angin kencang secara langsung. Meskipun mereka masih menderita, mereka berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung itu. Di tengah sosok yang bersinar, seberkas cahaya maju dengan momentum yang kuat. Jika seseorang dengan hati-hati melihat sinar cahaya itu, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sebuah istana mini. Cahaya berkumpul di sekitar istana itu, dan cahaya itu tampak cukup kuat. Ketika angin ribut tajam itu mencoba mengirisnya, mereka hanya mampu menciptakan riak di permukaannya. Pertahanannya yang kuat, itu menyebabkan banyak orang yang dengan pahit menghindarinya akan merasa iri. Istana itu secara alami adalah istana ilahi misterius milik Lindong. Pada saat ini, kelompoknya sedang nebeng di dalamnya. Perjalanan mereka jelas beberapa kali lebih nyaman dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar. Istana ilahi misterius memang kuat, telah dikabarkan bahwa itu dapat menyegel banyak Raja Yimo di masa lalu. Tanpa diduga, benda itu telah mendarat di tangan kamu, ucap tetua pertama Zuli yang tersenyum sambil menatap istana kuno ini. Dia bisa mendeteksi beberapa simbol kuno di dinding sekitarnya. Sementara itu, simbol-simbol itu mengandung kekuatan yang kuat. Istana ini juga pernah membunuh Raja Yimo, yang setara dengan ahli tahap reinkarnasi. Aku cuma beruntung. Kekuatan aku masih kurang, dan aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan istana ilahi yang misterius ini. Membunuh Raja Yimo bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan sampai sekarang, jawab Lindong sambil tersenyum. Bahkan seseorang yang sekuat King Zi harus menggunakan King Destroying Heavenly Plate untuk berhasil membunuh Raja Yimo. Selain itu, masih ada celah besar antara dia dan King Zi, pikir Lindong. Tidak perlu ada yang terburu-buru. Setelah kamu mendapatkan warisan Devouring Master, kamu seharusnya bisa menembus celah itu. Pada saat itu, bahkan jika kamu bertemu seorang Raja Yimo, kamu harus dapat bertarung dengan baik, ucap tetua pertama Zuli sambil tertawa. Ini tidak akan begitu mudah untuk mendapatkan warisan dari Master yang melahap, balas Lindong sambil tertawa pahit. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum ruang di depannya beriak dan menunjukkan apa yang terjadi di dunia luar. Dataran terpencil sangat luas dan terus-menerus ditutupi oleh Celestial Gales. Sulit untuk menentukan lokasi seseorang di tempat ini. Untungnya, kami dapat mendeteksi ruang yang hancur, dan kami akan segera mencapai tujuan kami, ucap Lindong. Kamu masih meremehkan wilayah paling utara ini, balas tetua pertama Zuli sambil menggelengkan kepalanya. Menatap dunia luar melalui riak spasial, lalu dia berkata, semakin dekat ke bagian terdalam dari dataran terpencil, semakin kuat angin kencang tersebut. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan jika kita menghadapi Celestial Tempest. Selain itu, kita harus waspada terhadap binatang iblis juga di sini. Mereka tidak bisa dianggap enteng, ucap Zuli.
Lin Dong mengangguk. Dia selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati. Karena itu, tidak mungkin dia membiarkan penjagaannya turun di tempat seperti ini. Pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam istana ilahi yang misterius sebelum dia mengendalikannya. Kemudian, dia dengan cepat menghindari banyak angin kencang yang menyerang, saat dia langsung menuju ke bagian terdalam dari dataran terpencil. Sepanjang jalan, Lin Dong bertemu banyak praktisi yang kuat. Semua praktisi ini menggunakan berbagai teknik untuk menghindari angin kencang yang tajam itu. Ini menyebabkan Lin Dong diam-diam mendesah dengan takjub. Wilayah iblis benar-benar dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi dan kuat. Meskipun Lin Dong sengaja berbicara dengan rendah hati ketika dia berbicara dengan sesepuh pertama Zhu Li sebelumnya, energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Karena itu, sangat mudah baginya untuk mengendalikan istana ilahi yang misterius. Dengan demikian, angin kencang yang semakin kuat di sepanjang jalan tidak menimbulkan hambatan baginya. Ini berlanjut sampai 4 jam kemudian. Masalah ada di depan, gumam Lin Dong. Dalam istana ilahi misterius, Lin Dong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dengan lembut, sebelum ekspresi serius melintas di wajahnya. Gambar yang tercermin oleh riak spasial di depannya, itu menunjukkan bahwa ada badai berputar, yang menghubungkan langit dan tanah, yang tidak jauh dari mereka. Sementara itu berputar pada kecepatan yang menakutkan, dan ketajaman angin kencang itu menyebabkan Lin Dong merasakan dingin di kulitnya. Celestial Tempest. Betapa merepotkannya, gumam tetua pertama Zhu Li sambil melihat pemandangan ini, sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka akhirnya bertemu untuk yang pertama. Semua orang, aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk mengendalikan istana ilahi misterius. Kalian semua harus berhati-hati. Petik 2. Lin Dong memperingatkan mereka dengan ekspresi muram. Kemudian, dia duduk sebelum mengulurkan pikirannya. Segera, dia mengambil kendali dari istana ilahi yang misterius. Ketika dia melakukannya, banyak simbol kuno di dalam istana juga mulai berkedip, sebelum riak yang kuat dipancarkan dari mereka. Wush wush. Badai hijau gelap di dunia luar seperti ular piton panjang yang tak berujung, dan terus mengamuk dengan gila. Saat ini, banyak individu yang kuat sudah terjebak di dalamnya. Meskipun mereka cukup kuat, begitu banyak mereka yang terjebak dalam badai itu, tidak masalah seberapa besar kekuatan Yuan mereka. Setelah banyak angin kencang yang kuat menyerang mereka, roh iblis mereka hancur seketika, bahkan sebelum mereka bisa mencoba untuk melarikan diri. Tangisan tajam dan sengsara terus terdengar dalam gelombang. Sementara itu, skenario serupa juga terjadi di kejauhan, itu sudah jelas, mayoritas ahli di sini juga pernah menemui hambatan yang serupa. Celestial Tempest datang dengan sangat cepat. Segera setelah itu, efek areanya akhirnya mencapai istana ilahi misterius. Segera, penghalang cahaya di permukaannya mulai bergetar terus-menerus, sementara tubuhnya mulai bergoyang. Dengusan dingin keluar dari dalam istana. Segera setelah itu, orang bisa melihat 10.000 sinar cahaya muncul dari dalam istana ilahi misterius. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari kalau mereka sebenarnya benda ilahi. Benda-benda ilahi ini mengitari istana ilahi yang misterius. Saat cahaya keemasan berkilauan, mereka tampak seperti dinding yang berlapis besi. Ayo pergi. Jeritan dingin lainnya terdengar. Setelah itu, orang bisa melihat istana ilahi misterius maju ke depan di bawah perlindungan banyak objek ilahi. Setelah itu, langsung dibebankan ke arah prahara. Bang bang bang. Angin kencang yang tajam menabrak dinding logam dari segala arah. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya terang pada banyak objek ilahi menjadi redup dengan kecepatan yang menakutkan. Ini menyebabkan Lin Dong sangat terkejut. Celestial Tempest memang menakutkan. Tidak heran kalau tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Kadang-kadang, beberapa objek ilahi yang ada di dinding objek ilahi akan pecah. Ini menyebabkan hati Lin Dong merasa sakit. Meskipun ada banyak objek ilahi di istana ilahi misterius, mereka masih bisa digunakan untuk melengkapi bawahannya. Karena itu, sungguh sia-sia bagi mereka untuk dihancurkan dengan cara ini. Meskipun Lin Dong merasa sakit hati, dia tidak dapat melakukan apa-apa pada saat ini. Istana ilahi yang misterius mampu berkembang dengan kecepatan stabil, itu berkat perlindungan dari benda-benda suci. Begitu mereka meninggalkan badai, mereka harus dapat dengan cepat mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Lin Dong, hati-hati, ucap Zhu Li dan Liu Qing. Namun, sementara Lin Dong siap untuk melanjutkan dengan kecepatan ini, suara sesepuh pertama Zhu Li dan Liu Qing terdengar bersamaan. Tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, mungkin untuk melihat lebih dari 10.000 kaki besar tanduk hijau gelap melesat keluar dari bawah tanah, sebelum mereka terbang menuju istana Divine Misterius.
Perkembangan mendadak ini mengejutkan Lindong. Matanya melayang ke bawah sebelum dia melihat binatang besar 100.000 kaki memanjat keluar dari bawah tanah. Sementara itu, ada tanduk besar yang tak terhitung jumlahnya, sementara angin kencang memenuhi tanduk itu. Itu adalah randuk 10.000 binatang. Ketika sesepuh pertama Zuli melihat binatang besar itu, dia mengerutkan keningnya sebelum berkata, "Apakah 10.000 tanduk binatang itu?" Flame kecil mengerutkan keningnya dan bertanya. Itu adalah binatang iblis yang bermutasi. Mereka tidak terlalu pintar, tetapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Dilihat dari ukurannya, itu seharusnya hidup setidaknya 1000 tahun, jawab Zuli. Tetua pertama, kakak laki-laki Liu Qing, aku harus menyerahkan makhluk itu kepada kalian berdua. Aku perlu mengarahkan istana ilahi misterius dan menghindar dari badai. Jika tidak, jika kita membiarkan diri kita tertunda oleh binatang buas itu, kita akhirnya akan kelelahan sampai mati oleh prahara Ing. Lindong berkata dengan suara yang dalam. Serahkan pada kami, jawab Zuli dan Liu Qing sambil tersenyum. Ada banyak individu yang kuat di sini. Faktanya, 10 dari mereka berada pada tahap samsara. Oleh karena itu, meskipun sulit untuk berurusan dengan 10.000 tanduk binatang, itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Lindong mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum kecepatan istana ilahi misteriusnya sekali lagi meningkat. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kerusakan yang diderita oleh objek-objek ilahi, ketika dia benar-benar melepaskan pertahanannya, dan membiarkan angin kencang menghancurkan berbagai objek ilahi. Mendesis. 10.000 tanduk binatang di bawahnya meraung ke langit. Sementara itu, banyak tanduknya berlumuran darah, itu sudah jelas, itu sudah membunuh banyak orang kuat. Matanya yang besar menatap istana ilahi misterius yang terletak di prahara, sebelum 10.000 tanduk yang disertai dengan angin kencang bersiul ke depan, dan dengan kejam menyapu ke arah istana ilahi misterius. Bangsat, kamu harus menghentikan omong kosongmu, teriak Lindong dengan kesal. Namun, dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan ketika 10.000 tanduk mengelilingi istana ilahi yang misterius. Setelah itu, pilar Yuan Power yang luas dan perkasa keluar. Pilar-pilar Yuan Power ini mengandung aroma reinkarnasi. Sizzle. Dua pilar Yuan Power yang mengandung aroma reinkarnasi segera bersiul. Segera, tanduk 1000 kaki besar yang bersentuhan dengan mereka langsung terkoyak, sebelum darah menyembur keluar. Itu mirip seperti hujan berdarah. Mengaum. 10.000 tanduk binatang mengeluarkan derit menyedihkan setelah diserang oleh serangan kuat itu. Sementara itu, serangannya menjadi semakin liar dan menakutkan. Namun, dua pilar daya Yuan yang menjaga istana ilahi misterius, dan itu membuatnya menjadi benteng yang tak tertembus. Oleh karena itu, terlepas dari betapa menakutkannya serangan dari 10.000 binatang tanduk itu, mereka masih tidak dapat menembus istana ilahi misterius. Apakah binatang terkutuk ini tahu caranya berhenti, pikir Zuli dan Liu Qing. Di dalam istana ilahi yang misterius, Zuli dan Liu Qing mengerutkan keningnya. Saat mereka berada di prahara, setengah dari kekuatan Yuan yang mereka lepaskan digunakan untuk merobek prahara. Oleh karena itu, hanya setengah yang tersisa yang digunakan untuk berurusan dengan 10.000 tanduk binatang. Karena itu, mereka harus mengeluarkan 2 kali upaya untuk mencapai hasil yang sama. Dengan demikian, ini memakan cukup banyak pada Yuan Power mereka. Saudara muda Lindong, berapa lama lagi sebelum kita meninggalkan badai? Duan Tao buru-buru bertanya setelah melihat ini. 10 menitan lagi, jawab Lindong tanpa menoleh. Duo Zuli mengangguk. Keduanya menutup mata mereka, dan memanuverkan kekuatan Yuan mereka untuk memblokir serangan gila dari 10.000 tanduk binatang. Individu yang tersisa dalam Mysterious Divine Palace duduk dengan tenang. Namun, mereka semua mengerutkan kening mereka. Mereka sadar, betapa kuatnya tempes surgawi itu. Jika mereka kehilangan perlindungan dari istana ilahi misterius, mereka pasti akan dimusnahkan, bahkan jika mereka bisa melarikan diri. Pada saat itu, kecepatan mereka juga akan sangat berkurang. Istana ilahi yang misterius sunyi. Setelah sekitar 10 menit, Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Senyum, yang mengindikasikan bahwa ia terbebas dari beban besar telah muncul di wajahnya. Semua orang bersukacita setelah melihat ini. Kemudian, mereka mengarahkan perhatian mereka pada riak spasial, dan melihat bahwa mereka telah meninggalkan badai yang mengamuk jauh di belakang mereka. Mereka akhirnya menyerbu keluar dari area yang penuh dengan prahara. Betapa merepotkannya, Martin kecil menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, setelah dia melihat suasana yang santai. Lindong mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum istana ilahi misterius menghilang. Setelah itu, semua orang sekali lagi muncul di dunia luar.
Mata mereka mengamati sekeliling mereka secara naluriah setelah mereka muncul. Segera setelah itu, tubuh mereka diam. Sementara itu, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke depan. Di langit di depan mereka, ada puluhan ribu kaki retakan hitam besar yang secara perlahan terbuka. Itu tampak seperti mulut iblis. Sementara itu, energi menakutkan yang tak terlukiskan dipancarkan dari dalamnya. Kami akhirnya tiba, gumam Lindong. Lindong memandang celah spasial hitam sebelum dia menghela napas dalam-dalam. Sementara itu, panas yang membakar mulai muncul dari dalam mata hitamnya. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Lindong. Retakan hitam itu tampak seperti monster yang membentang tanpa henti saat ia menggeliat di langit. Di belakang celah, seperti ada kegelapan total. Bahkan dengan energi mental Lindong, dia tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di belakang sana. Setelah mereka tiba, Lindong dan yang lainnya mengenakan ekspresi serius dan terkejut saat mereka menatap celah hitam itu sudah jelas, ruang yang hancur ada di belakang celah itu, dan itu juga ranah tempat Master Devouring mati. Riak energi yang mengerikan seperti itu. Dia benar-benar master yang melahap, ucap tetua pertama Zuli sambil melihat celah besar, sebelum dia tanpa sadar berseru. Dia juga seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun, dia masih merasa takut ketika dia mendeteksi riak energi yang luas dan tak ada habisnya seperti ini. Sang master yang melahap memang kuat dan tak terduga. Lindong mengangguk dengan ekspresi muram. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum dia melirik ke belakang. Dengan senyum tipis, dia berkata, sepertinya ada banyak orang yang mampu di sini. Mereka semua datang begitu cepat, ucap Lindong. Setelah suara Lindong terdengar, banyak sinar cahaya yang berjuang sebelum mereka keluar dari dalam Celestial Tempest jauh di belakang mereka. Dalam beberapa kilasan, mereka sudah tiba agak jauh dari mereka. Yang pertama muncul adalah para ahli dari suku 9 Phoenix. Berikutnya, adalah para ahli dari suku Kunpang. Setelah itu, para ahli dari berbagai 8 suku raja telah muncul juga. Jelas bahwa orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, mereka juga memiliki teknik unik mereka sendiri. Alhasil, mereka tak terlalu jauh ketinggalan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bagian yang awalnya sunyi dan terdalam dari dataran terpencil ini, secara bertahap dipenuhi dengan orang-orang. Setelah semua ahli ini bergegas, mereka semua mengarahkan mata bersemangat mereka ke celah besar yang ada di langit. Sepertinya mereka semua sangat menyadari, bahwa sumber keributan baru-baru ini di wilayah iblis berasal dari sana. Namun, mereka yang tiba di sini adalah individu yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun ruang yang hancur tepat di depan mereka, mereka masih sangat berhati-hati. Faktanya, mereka semua menjaga keserakahan mereka, dan tidak mengambil risiko apapun. Semua orang sangat berhati-hati, ucap Lindong sambil tersenyum, ketika dia melihat suasana sunyi yang aneh ini. Sementara itu, mata hitamnya yang gelap menatap tajam ke celah hitam, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Itu karena dia menyadari, bahwa simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya mulai bergetar secara diam-diam. Selanjutnya, melalui getaran ini, Lindong bisa merasakan koneksi misterius dengan sesuatu di dalam ruang yang hancur. Koneksi itu seharusnya berasal dari master yang melahap, pikir Lindong. Ayo masuk dulu, ucap Lindong sambil menghirup udara dalam-dalam sebelum ia mengambil langkah ke depan, berada di sampingnya, Little Marten dan Little Flame sedikit terkejut ketika melihat ini. Setelah semuanya, mereka mengerti Lindong dengan sangat baik, dan tahu bahwa Lindong sangat berhati-hati. Biasanya, dia tidak akan pernah memilih untuk memimpin pada saat-saat seperti ini. Namun pada saat ini, jangan tegang gitu dong, santai aja, ucap Lindong. Seolah-olah dia tahu bahwa ini akan terjadi, Lindong dengan lembut tersenyum dan menghibur mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak sebelum dia memimpin dan masuk ke celah hitam di depan banyak pasang mata. Kemudian, tubuhnya lenyap. Ayo pergi, ucap Lindong. Ketika dua Marten kecil melihat ini, mereka berhenti ragu-ragu. Dengan lambaian tangan mereka, pasukan mereka juga bergegas maju. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Lindong saat mereka masuk ke celah itu. Dengan kelompok Lindong yang memimpin, berbagai individu yang kuat di belakangnya tidak bisa lagi menahan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, orang-orang dari suku 9 Phoenix dan suku Kunpang segera bergegas ke celah itu. Riak spasial yang liar menyerbu Lindong begitu dia dibebankan ke celah spasial itu. Namun, dia tidak melakukan perlawanan terhadap mereka. Sebaliknya, ia membiarkan riak spasial menyebar di sekelilingnya. Segera setelah itu, dia merasa visinya menjadi buram, di saat dia membuka matanya, pemandangan di depannya telah berubah secara drastis.
Setelah menstabilkan tubuhnya, Lindong segera mengamati sekelilingnya. Segera, tubuhnya membeku. Di depannya, adalah tanah terpencil yang tak berujung. Namun, tanah itu dipenuhi parit-parit yang ukurannya ratusan ribu kaki. Selokan ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, sepertinya mereka terbentuk karena perkelahian yang sangat menakutkan. Tanah ini tampak seperti medan perang kuno yang penuh dengan bekas luka. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, aura kuno yang menakutkan, yang menembus tempat ini tetap sekuat sebelumnya. Melihat ke arah cakrawala, Lindong melihat beberapa tulang putih lebat yang berukuran ratusan ribu kaki. Tulang-tulang itu sudah patah, dan orang tidak bisa lagi mengidentifikasi bentuknya. Namun, masih ada cahaya fluoresensi yang dipancarkan dari tulang-tulang itu, bahkan setelah periode waktu yang lama, sementara riak-riak seperti terpencil menyebar dari mereka. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan, betapa menakutkannya pemilik tulang-tulang ini pada puluhan ribu tahun yang lalu. Hah, di mana Little Marten dan yang lainnya, ucap Lindong kaget. Terletak di lingkungan asing ini, setelah Lindong pulih kembali, ia terkejut ketika menyadari, bahwa tetua pertama Zhu Li dan yang lainnya tidak berada di sisinya. Segera, dia mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata retakan spasial tidak stabil karena energi liar dan keras yang merembes keluar dari tempat ini. Akibatnya, mereka yang masuk celah tersebut akan dipisahkan secara acak. Kakak laki-laki, teriam api kecil. Suara terdengar dari dekatnya di saat Lindong mengerutkan keningnya. Setelah itu, dia melihat tiga sosok dengan cepat bergegas. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari kalau mereka adalah Little Flame, Little Marten, dan The Heaven Dragon Demon Commander. Dari kelihatannya, mereka bertiga dikirim ke daerah yang sama, dan mereka dapat dengan cepat menemukan satu sama lain. Hanya kalian bertiga, Lindong menatap mereka bertiga dan bertanya. Ya, sisanya seharusnya dipisahkan. Tapi itu tidak masalah. Kita semua menuju ke bagian terdalam, dan kita harus bisa bertemu mereka segera, jawab Marten kecil sambil mengangguk. Setelah itu, matanya menyapu tempat ini sebelum dia berkata. Tempat ini tampaknya menjadi medan perang kuno yang tertinggal dari zaman kuno, ucap Marten kecil. Ketika Little Marten melihat medan perang kuno yang menyedihkan ini, dia menghela nafas tanpa sadar. Bencana yang terjadi pada zaman kuno mempengaruhi setiap makhluk hidup di dunia, dan tidak ada yang selamat. Lindong mengangguk. Ketika dia melihat tulang-tulang besar yang berserakan di tanah, jantungnya merasa tenggelam. Imo terkutuk itu benar-benar kuat. Bahkan dengan tuan lambang simbol yang menjadi komando, mereka hanya berhasil meraih kemenangan tipis. Selain itu, mereka juga meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Salah satu contohnya adalah penjara iblis yang misterius, yang diam-diam memperluas pengaruh mereka ke berbagai tempat. Banyak ahli top dari zaman kuno seharusnya mati di sini. Melihat tulang-tulang ini, aku percaya bahwa mereka seharusnya berasal dari suku-suku yang hanya ada selama era kuno. Kata Little Marten. Lindong mengangguk lagi. Dunia binatang iblis jauh lebih makmur selama era kuno, dan ada lebih banyak suku penguasa daripada 4 saat ini. Namun, suku-suku penguasa lainnya dimusnahkan selama bencana itu. Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke Devouring Divine Palace, ucap Lindong. Lindong merenung sejenak sebelum dia mengarahkan perhatiannya ke bagian terdalam dari medan perang kuno. Medan perang kuno ini terlalu luas, dan dipenuhi dengan aura yang menakutkan, yang dapat mengganggu penyelidikan energi mental seseorang. Untungnya Lindong memiliki simbol leluhur melahap. Karena itu, dia masih bisa menentukan arah yang benar berkat koneksi samar yang dia rasakan. Baiklah, jawab trio Marten kecil itu tidak keberatan. Tindakan terbaik mereka sekarang adalah menemukan Devouring Divine Palace. Kalau tidak, hal-hal akan sedikit menyusahkan jika orang lain berhasil sampai di sana sebelum mereka melakukannya. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat tidak ragu-ragu lagi. Segera, tubuh mereka bergerak sebelum mereka maju, berubah menjadi 4 sinar cahaya yang merobek tanah yang sunyi ini. Segera setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Medan perang kuno ini sangat luas. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 20 menit dengan kecepatan penuh, kelompok Lindong masih tidak dapat melihat akhir dari medan perang kuno ini. Sementara itu, jumlah tulang besar di tanah telah meningkat, dan adegan ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Meskipun ini hanyalah bagian kecil pada sudut dari Perang Dunia Besar, masih mungkin untuk menyimpulkan betapa mengerikan dan menakutkannya Perang Dunia Besar yang harus melalui adegan ini. Sepanjang jalannya, kelompok Lindong bertemu banyak individu yang kuat juga. Namun, mereka semua dijaga dan tidak menunjukkan niat untuk berinteraksi. Meskipun demikian, Lindong juga senang dengan fakta ini.
Bahkan, dia bahkan diam-diam bersukacita ketika dia melihat bahwa beberapa dari mereka menuju ke arah yang berlawanan. Setelah semua, meskipun Lindong tidak berpikir bahwa mereka dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, itu selalu baik untuk memiliki satu pesaing yang berkurang. 4 sinar cahaya melintas di langit, sementara mata tajam Lindong memindai tanah di bawahnya. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya, ketika dia tiba-tiba menyadari, bahwa flame kecil yang bepergian di sampingnya telah melambat. "Kamu kenapa api kecil?" tanya Lindong. Lindong kaget. Dia menoleh untuk melihat flame kecil, hanya untuk menemukan bahwa api kecil sedikit linglung. Sementara itu, mata harimau yang terakhir menatap tajam ke medan perang kuno yang penuh bekas luka di bawah. "Kakak laki-laki, sepertinya ada sesuatu di tempat itu yang memanggilku." Flame kecil ragu-ragu sebelum menjawab. Lindong kaget ketika mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Little Marten sebelum mereka berdua diam. Setelah merenung sejenak, mereka berempat perlahan-lahan mendarat di tanah. Tempat mereka mendarat adalah persimpangan retakan besar ratusan ribu kaki. Sementara itu, kegelapan mengisi jurang yang dalam. "Ada suara yang mengisyaratkan kamu datang dari tempat ini." Lindong menunjuk ke celah yang tampaknya tidak berdasar dan bertanya. "Ya." Flame kecil merenung sejenak sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menggosok kepalanya dan tertawa getir. "Darah di seluruh tubuhku menjadi jauh lebih panas setelah aku mencapai tempat ini," ucap api kecil. "Mengapa itu bisa terjadi?" tanya Lindong yang sedikit terkejut. "Sebelumnya aku telah menyebutkan, bahwa ada banyak suku di medan perang kuno ini yang hanya ada selama era kuno. Karena Little Flame memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil, jika dia merasakan sesuatu di bawah, kemungkinan karena ada leluhur suku Tiger yang mati di bawah ini. Namun, aku tidak tahu suku mana yang dimiliki leluhur tersebut," ucap Marten kecil menyuarakan pikirannya. "Bukankah kita akan mengetahuinya setelah kita melihatnya?" ucap Lindong. Lindong tersenyum. Pikirannya bergerak di depan bola energi mental perak putih naik dari telapak tangannya. Setelah itu, ia melemparkannya langsung ke jurang yang dalam. Bang! Bola cahaya energi mental meledak sebelum cahaya terang tersebar terpisah seperti matahari, mengusir kegelapan dalam jurang yang dalam. Setelah kegelapan di dalam jurang yang dalam diusir, mata kelompok Lindong tiba-tiba menyusut. Itu karena mereka bisa melihat makhluk besar di dasar jurang yang dalam. Sementara itu, kebrutalan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Makhluk besar itu berukuran hampir 10.000 kaki. Sementara itu, tubuhnya murni berwarna hitam dan putih. Sekilas, sepertinya Yin yang sedang dalam penangguhan. Sementara itu, ada juga satu sayap putih dan satu sayap hitam di punggungnya. Itu diletakkan di tanah dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, keganasan yang luar biasa dan tak tertandingi menyebar darinya, sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi Lindong menjadi serius. "Dari suku harimau apa itu? Itu terlihat sangat aneh," Komandan Iblis Naga Langit tanpa sadar bertanya. Di antara suku-suku macan yang ada pada saat ini, 3 suku besar itu adalah suku harimau iblis surgawi, suku harimau abis gelap, dan suku tiger saking lightning tiger. Namun, jelas bahwa anggota ketiga suku ini tidak begitu menakjubkan seperti harimau hitam dan putih besar di depan mereka, jawab Marten kecil. Lindong secara perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Marten kecil. Yang terakhir merilis napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius ketika dia mengucapkan setiap kata dengan sengaja. "Itu adalah salah satu suku penguasa kuno, yaitu Darkseid Tiger," ucap Marten kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."